Bayangkan jika dua makhluk sempurna yang tidak pernah berbuat dosa, tiba-tiba diturunkan ke dunia manusia dan harus menghadapi godaan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Bayangkan jika mereka yang selalu taat, tiba-tiba jatuh ke dalam kesalahan yang mengubah takdir mereka selamanya. Inilah kisah yang akan mengguncang pemahaman kita tentang cobaan, kehendak bebas, dan belas kasihan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Selamat datang kembali di channel kita. Jika kalian menikmati konten-konten yang membuka wawasan tentang kisah-kisah penuh hikmah dari zaman dahulu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Dan jangan lupa juga tekan tombol like untuk mendukung channel ini terus berkembang. Baik, mari kita mulai perjalanan kita memasuki salah satu kisah paling misterius dan penuh pelajaran dalam sejarah spiritual umat manusia. Kisah ini bermula di langit, jauh di atas kehidupan manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Di sana, para malaikat yang mulia melaksanakan tugas-tugas mereka dengan sempurna, tidak pernah lelah, tidak pernah mengeluh, dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia, dan selalu dalam keadaan patuh. Namun, ketika mereka menyaksikan manusia di bumi yang terus-menerus melakukan kesalahan dan kemaksiatan, timbul pertanyaan di antara para malaikat. Mengapa Allah masih memberikan ampunan kepada makhluk yang begitu lemah dan selalu jatuh dalam dosa? Mengapa manusia yang begitu sering melanggar perintah Tuhan masih diberi kesempatan dan rahmat? Para malaikat, dengan kepolosan dan kesempurnaan mereka, tidak memahami betapa beratnya cobaan yang dihadapi manusia. Mereka tidak pernah merasakan lapar yang mendorong untuk mencuri, tidak pernah merasakan nafsu yang membawa kepada zina, tidak pernah merasakan kemarahan yang memicu permusuhan, dan tidak pernah merasakan keserakahan yang menjerumuskan kepada kezaliman. Mereka hanya melihat dari jauh, dari ketinggian langit, bagaimana manusia terus berbuat dosa. Maka, dengan keyakinan akan kesempurnaan diri mereka, sebagian malaikat berkata kepada Allah, "Mengapa engkau menciptakan makhluk yang hanya membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, yang maha bijaksana dalam setiap keputusannya, ingin mengajarkan kepada para malaikat tentang hakikat ujian dan cobaan. Allah ingin menunjukkan bahwa kesempurnaan para malaikat bukanlah karena kekuatan mereka sendiri, tetapi karena mereka tidak pernah ditempatkan dalam situasi yang menguji. Maka Allah berfirman, "Jika kalian ditempatkan di bumi dengan segala godaan dan nafsu yang dimiliki manusia, apakah kalian akan tetap sempurna?" Para malaikat dengan penuh keyakinan menjawab, "Tentu saja kami akan tetap taat, kami tidak akan pernah bermaksiat kepadamu." Untuk membuktikan perkataan mereka, Allah memilih dua malaikat yang paling mulia dan paling taat, yang bernama Harut dan Marut. Mereka adalah malaikat yang selama ini melaksanakan tugas-tugas besar di langit, tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan, selalu dalam ketaatan penuh. Allah kemudian memerintahkan Harut dan Marut untuk turun ke bumi, dan untuk pertama kalinya dalam eksistensi mereka, mereka diberi sesuatu yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya, yaitu hawa nafsu manusia. Mereka diberi kemampuan untuk merasakan lapar, haus, lelah, keinginan, dan segala bentuk dorongan yang dialami manusia. Namun, Allah memberikan satu perintah yang sangat jelas dan tegas. Jangan sekali-kali kalian melakukan tiga hal: jangan membunuh, jangan berzina, dan jangan meminum khamar atau minuman keras. Harut dan Marut turun ke bumi dengan penuh percaya diri. Mereka yakin bahwa dengan segala pengetahuan dan ketaatan mereka selama ini, mereka akan dengan mudah menjalani kehidupan di bumi tanpa jatuh ke dalam dosa. Mereka berpikir, bagaimana mungkin kami yang selama ribuan tahun melayani Allah dengan sempurna, tiba-tiba akan kalah oleh godaan duniawi. Mereka tidak menyadari bahwa cobaan yang sesungguhnya belum dimulai. Di bumi, Harut dan Marut menjalani kehidupan layaknya manusia. Mereka berjalan di antara manusia, melihat kehidupan sehari-hari mereka,
mengamati interaksi sosial, perdagangan, perselisihan, dan berbagai aktivitas lainnya. Pada awalnya, semuanya tampak mudah. Mereka mampu menahan diri dari hal-hal yang dilarang. Mereka tetap melaksanakan ibadah, dan mereka merasa bahwa penilaian mereka terhadap manusia selama ini adalah benar. Manusia memang lemah, pikir mereka. Tetapi hari-hari berlalu, dan tanpa mereka sadari, kehidupan di bumi mulai mengubah mereka. Suatu hari, datanglah kepada mereka seorang wanita yang sangat cantik. Dalam beberapa riwayat disebutkan namanya adalah Zuhroh, seorang wanita yang kecantikannya tidak tertandingi di zamannya. Wanita ini datang kepada Harut dan Marut dengan sebuah perkara, meminta keadilan atau pertolongan dalam suatu masalah. Ketika Harut dan Marut melihatnya, untuk pertama kalinya mereka merasakan sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Ada getaran di dalam dada mereka, ada tarikan yang aneh, ada keinginan yang muncul tanpa mereka kehendaki. Inilah yang disebut nafsu, sesuatu yang selama ini hanya mereka lihat dari jauh ketika mengamati manusia. Wanita itu sangat cerdas dan menyadari ketertarikan kedua malaikat tersebut kepadanya. Dengan kelicikan yang dimiliki manusia, sesuatu yang tidak pernah ada di dunia malaikat, wanita itu mulai memanfaatkan situasi. Dia tidak langsung menolak atau menerima, tetapi dia memainkan permainan yang membuat Harut dan Marut semakin terpesona. Setiap kali mereka bertemu, wanita itu semakin mempesona mereka, sampai akhirnya perasaan yang tidak pernah mereka kenal itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih kuat, menjadi obsesi. Pada suatu kesempatan, wanita itu berkata kepada mereka, "Jika kalian benar-benar menginginkan saya, ada syarat yang harus kalian penuhi." Harut dan Marut, yang sudah terjerat dalam pesona wanita itu, bertanya, "Apa syaratnya?" Wanita itu menjawab dengan tenang, "Kalian harus melakukan salah satu dari 3 hal. Kalian harus membunuh seseorang, atau kalian harus bersujud kepada selain Allah, atau kalian harus meminum khamar." Mendengar syarat tersebut, Harut dan Marut tersentak. Ketiga hal itu adalah hal-hal yang secara tegas dilarang oleh Allah. Namun, nafsu yang sudah membara dalam diri mereka membuat akal sehat mereka mulai kabur. Mereka mulai berpikir dengan logika yang menyimpang, sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Mereka berkata satu sama lain, membunuh adalah dosa besar karena menghilangkan nyawa yang Allah berikan. Bersujud kepada selain Allah adalah syirik, dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni. Tetapi meminum khamar, bukankah itu dosanya paling ringan di antara ketiganya? Bukankah setelah mabuk, efeknya akan hilang dan kita bisa bertaubat? Dengan pemikiran yang sudah terpengaruh oleh nafsu, mereka akhirnya memutuskan untuk meminum khamar yang disediakan oleh wanita itu. Inilah titik balik dalam kisah mereka. Inilah momen di mana 2 malaikat yang sempurna jatuh ke dalam dosa pertama mereka. Ketika khamar mulai mengalir dalam tubuh mereka, sesuatu yang mengerikan terjadi. Akal mereka yang jernih mulai kabur, pengendalian diri yang selama ini sempurna mulai runtuh, dan pintu-pintu dosa yang sebelumnya tertutup rapat mulai terbuka lebar. Dalam keadaan mabuk, nafsu mereka kepada wanita itu menjadi tidak terkendali, dan mereka akhirnya melakukan zina, dosa kedua yang Allah larang. Tetapi cobaan belum berakhir. Di tengah-tengah perbuatan maksiat mereka, tiba-tiba seorang saksi melihat apa yang terjadi. Seseorang yang kebetulan lewat atau mungkin sengaja mengintip, melihat perbuatan keji yang dilakukan oleh Harut dan Marut dengan wanita itu. Dalam kepanikan dan ketakutan bahwa aib mereka akan tersebar, dalam kondisi mabuk yang membuat mereka tidak bisa berpikir jernih, Harut dan Marut melakukan hal yang paling mengerikan. Mereka membunuh saksi tersebut untuk menutup mulutnya, untuk menyembunyikan dosa yang telah mereka lakukan. Dalam hitungan jam, 2 malaikat yang sempurna telah melakukan ketiga dosa besar yang dilarang Allah. Mereka meminum khamar, melakukan zina, dan membunuh jiwa yang tidak berdosa. Semua larangan yang diberikan Allah telah mereka langgar. Ketika pengaruh khamar mulai berkurang dan kesadaran mereka mulai kembali, mereka menyadari apa yang telah terjadi. Rasa penyesalan yang luar biasa mendalam menghantam mereka.
Mereka jatuh tersungkur, menangis dengan tangisan yang tidak pernah dikenal oleh malaikat sebelumnya, tangisan penuh penyesalan dan duka. Harut dan Marut menyadari bahwa mereka telah jatuh lebih rendah daripada manusia yang selama ini mereka pandang rendah. Mereka yang mengkritik manusia karena terus berbuat dosa, ternyata ketika ditempatkan dalam situasi yang sama, mereka tidak hanya berbuat satu dosa, tetapi melakukan semuanya sekaligus. Mereka menyadari bahwa kesempurnaan mereka selama ini bukanlah karena kekuatan mereka, tetapi karena tidak adanya ujian. Manusia yang terus bangkit setelah jatuh, yang terus berusaha bertaubat meskipun terus tergoda, ternyata jauh lebih mulia daripada mereka. Dalam penyesalan yang mendalam, Harut dan Marut kembali menghadap Allah. Mereka tidak bisa kembali ke langit dalam keadaan seperti ini, tidak bisa kembali dengan membawa dosa-dosa besar yang telah mereka lakukan. Mereka memohon ampun, menangis, dan memohon belas kasihan Allah. Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang, memberikan mereka pilihan. Kalian boleh memilih, apakah kalian ingin menerima hukuman di dunia atau hukuman di akhirat? Harut dan Marut, dengan sisa kebijaksanaan yang mereka miliki, memilih untuk menerima hukuman di dunia. Mereka tahu bahwa hukuman di akhirat adalah kekal dan tidak ada akhirnya, sementara hukuman di dunia meskipun berat, akan berakhir. Maka Allah menetapkan hukuman kepada mereka. Mereka ditempatkan di sebuah sumur atau gua di Babilonia, di wilayah yang sekarang adalah Irak, digantung terbalik dalam keadaan tersiksa, dan di sana mereka akan tetap berada hingga hari kiamat. Namun, hukuman mereka tidak sia-sia. Allah menjadikan mereka sebagai ujian bagi manusia, sebagai pengingat tentang bahaya sihir dan ilmu hitam. Konon, orang-orang yang datang kepada Harut dan Marut dengan niat mempelajari sihir akan diajarkan oleh mereka, tetapi sebelum mengajarkan, Harut dan Marut selalu memberi peringatan. Mereka berkata, "Kami ini hanyalah ujian bagimu, jangan kafir. Janganlah engkau mempelajari sihir, karena sihir adalah jalan kepada kekafiran." Namun, jika orang tersebut tetap bersikeras, maka Harut dan Marut akan mengajarkan sihir tersebut, dan orang itulah yang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Kisah tentang wanita yang menjadi penyebab kejatuhan mereka juga memiliki akhir yang unik. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa wanita tersebut, yang bernama Zuhroh, karena kecantikannya yang luar biasa dan peranannya dalam kisah ini, diangkat oleh Allah ke langit dan dijadikan bintang. Bintang Zuhroh, yang dalam bahasa barat dikenal sebagai Venus, konon adalah wanita tersebut yang diabadikan sebagai pengingat akan kejadian ini. Namun, riwayat ini perlu disikapi dengan hati-hati karena tidak semua ulama menerimanya sebagai sahih. Lalu, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah yang sangat mendalam ini? Hikmah pertama dan yang paling penting adalah tentang kesombongan spiritual. Harut dan Marut jatuh karena mereka merasa sempurna dan meremehkan cobaan yang dihadapi manusia. Mereka lupa bahwa kesempurnaan mereka adalah anugerah Allah, bukan hasil usaha mereka sendiri. Ini mengajarkan kita untuk tidak pernah merasa bahwa kita sudah cukup baik atau sudah cukup taat sehingga tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Tidak peduli seberapa taat kita, tidak peduli seberapa banyak ibadah yang kita lakukan, kita harus selalu waspada dan rendah hati. Hikmah kedua adalah tentang bahaya meremehkan dosa kecil. Harut dan Marut berpikir bahwa meminum khamar adalah dosa yang paling ringan, maka mereka memilihnya. Namun, dosa kecil itu membuka pintu kepada dosa-dosa yang lebih besar. Satu teguk khamar menghilangkan akal sehat mereka dan membawa mereka kepada zina dan pembunuhan. Dalam kehidupan kita, seringkali kita meremehkan dosa-dosa kecil, kita berpikir tidak apa-apa berbohong kecil, tidak apa-apa melihat sesuatu yang haram sebentar saja, tidak apa-apa mendengarkan gibah sebentar. Tetapi dosa-dosa kecil ini, jika dibiarkan, akan membuka pintu kepada dosa-dosa yang lebih besar. Hikmah ketiga adalah tentang kekuatan nafsu dan pentingnya menjaga diri. Harut dan Marut, makhluk yang sempurna, jatuh karena tidak bisa mengendalikan nafsu mereka kepada seorang wanita. Ini menunjukkan betapa kuatnya nafsu syahwat dan betapa pentingnya kita menjaga pandangan, menjaga pergaulan,
dan menjaga batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Banyak orang yang merasa kuat, merasa bisa mengendalikan diri, tetapi ketika berada dalam situasi yang penuh godaan, mereka runtuh. Maka, kita tidak boleh menempatkan diri kita dalam situasi yang berbahaya, tidak boleh bermain-main dengan api nafsu. Hikmah keempat adalah tentang bertaubat dan tidak berputus asa dari rahmat Allah. Meskipun Harut dan Marut melakukan dosa-dosa besar, mereka tidak berputus asa. Mereka kembali kepada Allah, memohon ampun, dan menerima hukuman mereka dengan ikhlas. Ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak peduli seberapa besar dosa yang kita lakukan, pintu taubat selalu terbuka. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang penting adalah kita benar-benar menyesal, berusaha memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hikmah kelima adalah tentang menghargai perjuangan manusia. Sebelum turun ke bumi, para malaikat memandang rendah manusia yang terus berbuat dosa. Tetapi setelah Harut dan Marut mengalami sendiri betapa beratnya cobaan di bumi, mereka memahami bahwa manusia yang terus bangkit setelah jatuh, yang terus bertaubat meskipun terus tergoda, sebenarnya sangat mulia. Ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Kita tidak tahu cobaan apa yang mereka hadapi, kita tidak tahu perjuangan apa yang mereka jalani. Setiap orang memiliki ujiannya sendiri, dan kita harus lebih banyak berempati daripada menghakimi. Hikmah keenam adalah tentang bahaya sihir dan ilmu hitam. Harut dan Marut dijadikan sebagai ujian bagi manusia dalam hal sihir. Mereka mengajarkan sihir tetapi selalu memberi peringatan. Ini menunjukkan bahwa sihir adalah sesuatu yang sangat berbahaya, yang membawa kepada kekafiran. Dalam kehidupan modern, banyak orang yang tertarik dengan hal-hal mistis, supernatural, dukun, paranormal, dan sebagainya. Kisah ini mengingatkan kita untuk menjauhi semua itu karena hal-hal tersebut membawa kita menjauh dari Allah. Kisah Harut dan Marut juga mengajarkan kita tentang konsep kehendak bebas. Meskipun mereka adalah malaikat yang biasanya tidak memiliki pilihan kecuali taat, ketika mereka diberi nafsu dan ditempatkan di bumi, mereka diberi kehendak bebas untuk memilih. Dan pilihan mereka membawa konsekuensi. Ini sama dengan manusia. Allah memberi kita kehendak bebas untuk memilih antara yang benar dan yang salah, antara taat dan maksiat. Tetapi dengan kehendak bebas itu datang tanggung jawab. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap pilihan yang kita buat. Beberapa ulama menjelaskan bahwa kisah Harut dan Marut adalah kisah alegoris atau simbolis yang mengandung pelajaran mendalam. Sementara ulama lain meyakini bahwa kisah ini benar-benar terjadi secara literal. Terlepas dari perbedaan interpretasi ini, pesan dan hikmah yang terkandung dalam kisah ini tetap sangat relevan dan penting untuk kehidupan kita. Ada juga pelajaran tentang pentingnya lingkungan dan pergaulan. Harut dan Marut jatuh bukan karena mereka tiba-tiba menjadi jahat, tetapi karena mereka ditempatkan dalam lingkungan yang penuh godaan dan mereka tidak memiliki kesiapan mental serta spiritual untuk menghadapinya. Ini mengingatkan kita bahwa kita harus sangat berhati-hati dalam memilih lingkungan dan pergaulan. Jika kita berada dalam lingkungan yang buruk, yang penuh dengan maksiat dan godaan, kemungkinan besar kita akan terpengaruh, tidak peduli seberapa kuat iman kita. Maka, pilihlah teman-teman yang baik, pilihlah lingkungan yang mendukung kebaikan, dan jauhilah tempat-tempat yang bisa membawa kita kepada dosa. Kisah ini juga mengajarkan tentang pentingnya doa dan memohon perlindungan Allah. Sebelum keluar rumah, sebelum menghadapi situasi yang menantang, kita harus selalu berdoa memohon perlindungan Allah dari segala godaan dan fitnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan banyak doa untuk perlindungan, termasuk doa ketika keluar rumah, doa ketika melihat sesuatu yang menarik, dan doa ketika merasa tertarik kepada lawan jenis. Doa-doa ini adalah benteng spiritual yang melindungi kita dari jatuh ke dalam dosa. Dalam konteks kehidupan modern, kisah Harut dan Marut sangat relevan. Kita hidup di zaman di mana godaan ada di mana-mana. Internet membawa baik informasi bermanfaat maupun konten-konten haram.
Media sosial membawa koneksi dengan orang-orang baik, tetapi juga membuka pintu kepada perselingkuhan dan maksiat. Teknologi memudahkan hidup kita, tetapi juga memudahkan akses kepada hal-hal yang dilarang. Dalam situasi seperti ini, kita harus lebih waspada daripada generasi-generasi sebelumnya. Banyak orang jatuh ke dalam dosa karena mereka meremehkan kekuatan godaan. Mereka berpikir, saya hanya akan melihat sebentar saja, saya hanya akan mengobrol saja, saya hanya akan berteman saja. Tetapi satu langkah kecil menuju dosa akan membawa kepada langkah yang lebih besar. Satu chat yang tidak pantas akan berkembang menjadi hubungan terlarang. Satu pandangan yang tidak dijaga akan berkembang menjadi obsesi. Satu kebohongan kecil akan berkembang menjadi penipuan besar. Maka, kita harus memotong akar dosa sejak awal, tidak memberi peluang sedikit pun untuk berkembang. Kisah Harut dan Marut juga mengingatkan kita tentang pentingnya introspeksi diri. Sebelum menghakimi orang lain, sebelum merasa lebih baik dari orang lain, kita harus melihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar-benar taat? Apakah kita sudah terbebas dari dosa-dosa? Jika kita ditempatkan dalam situasi yang sulit, apakah kita akan tetap teguh? Introspeksi ini akan membuat kita lebih rendah hati dan lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Dalam beberapa tafsir, disebutkan bahwa ketika Harut dan Marut digantung terbalik di Gua Babilonia, mereka terus-menerus memohon ampun kepada Allah dan memberi peringatan kepada setiap orang yang datang kepada mereka. Mereka berkata, "Jangan seperti kami. Jangan jatuh ke dalam dosa karena meremehkan cobaan. Kami yang dulunya sempurna, sekarang menjadi makhluk yang paling hina. Jangan biarkan nafsu menguasai kalian seperti nafsu menguasai kami." Peringatan ini adalah bentuk penebusan mereka, usaha mereka untuk mencegah orang lain mengalami nasib yang sama. Kisah ini juga mengandung pelajaran tentang keadilan Allah. Meskipun Harut dan Marut melakukan dosa besar, Allah tidak langsung menghukum mereka dengan siksaan kekal. Allah memberi mereka pilihan dan bahkan setelah mereka memilih hukuman dunia, mereka masih diberi peran untuk mengingatkan manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Setiap hukuman yang Allah berikan memiliki hikmah di baliknya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi situasi di mana kita harus memilih antara yang benar dan yang salah. Kadang-kadang, pilihan yang benar terlihat sulit dan tidak menyenangkan, sementara pilihan yang salah terlihat mudah dan menarik. Kisah Harut dan Marut mengingatkan kita bahwa pilihan yang mudah dan menarik seringkali adalah jalan menuju kehancuran. Kita harus berani memilih yang benar meskipun sulit, karena hasilnya akan jauh lebih baik di kemudian hari. Pelajaran lain yang sangat penting adalah tentang pentingnya memohon kekuatan kepada Allah. Kita tidak boleh merasa bahwa kita kuat dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus selalu bergantung kepada Allah, memohon kepadanya untuk memberi kita kekuatan menahan godaan, untuk melindungi kita dari kejahatan diri kita sendiri dan kejahatan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa memohon perlindungan dari fitnah dan godaan. Jika Rasulullah yang maksum saja berdoa seperti itu, apalagi kita yang penuh dengan kelemahan. Kisah Harut dan Marut juga mengajarkan tentang pentingnya memiliki mentor atau pembimbing spiritual. Ketika mereka turun ke bumi, mereka tidak memiliki siapapun yang membimbing mereka, yang mengingatkan mereka ketika mulai tergelincir. Dalam kehidupan kita membutuhkan teman-teman yang solih, ustadz atau guru spiritual yang bisa mengingatkan kita ketika kita mulai menyimpang. Kita membutuhkan komunitas yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Ada juga pelajaran tentang pentingnya bertaubat segera. Harut dan Marut, begitu mereka menyadari kesalahan mereka, langsung memohon ampun kepada Allah. Mereka tidak menunda-nunda, tidak mencari-cari alasan, tidak menyalahkan orang lain atau keadaan. Mereka langsung mengakui kesalahan mereka dan memohon ampun. Ini adalah sikap yang harus kita tiru. Ketika kita berbuat dosa, jangan menunda taubat. Segeralah kembali kepada Allah, memohon ampun, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dalam beberapa kisah yang beredar, disebutkan bahwa Harut dan Marut masih berada di Gua Babilonia hingga sekarang,
menjalani hukuman mereka sampai hari kiamat. Konon, suara tangisan dan permintaan ampun mereka masih bisa didengar oleh orang-orang yang memiliki kepekaan spiritual. Namun, sekali lagi, riwayat-riwayat seperti ini perlu disikapi dengan hati-hati dan tidak semua ulama menerimanya. Yang penting bagi kita adalah mengambil pelajaran dari kisah ini, bukan terjebak dalam perdebatan tentang detail-detail yang tidak substansial. Kisah ini juga relevan dengan fenomena modern tentang influencer dan public figure yang jatuh karena skandal. Banyak orang yang tampak sempurna di depan publik, yang memberikan nasihat-nasihat baik, yang terlihat solih dan alim, tetapi kemudian terbongkar bahwa mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang mereka ajarkan. Ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang benar-benar sempurna. Setiap orang memiliki kelemahannya masing-masing. Maka, kita tidak boleh menempatkan manusia pada posisi yang terlalu tinggi, seolah-olah mereka tidak mungkin salah. Kita harus selalu ingat bahwa hanya Allah yang sempurna dan hanya kepada Allah kita harus bergantung sepenuhnya. Bagi para orang tua, kisah ini mengandung pelajaran penting tentang pendidikan anak. Kita tidak boleh hanya mengajarkan anak-anak kita tentang aturan-aturan agama secara teoritis, tetapi kita juga harus mempersiapkan mereka untuk menghadapi godaan dan cobaan di dunia nyata. Kita harus mengajarkan mereka tentang bahaya nafsu, tentang pentingnya menjaga diri, tentang cara menghadapi tekanan teman sebaya, dan tentang bagaimana membuat keputusan yang benar ketika tidak ada yang mengawasi. Jika kita hanya mengajarkan teori tanpa persiapan praktis, mereka akan mudah jatuh ketika menghadapi cobaan sebenarnya. Kisah Harut dan Marut juga mengajarkan tentang pentingnya awareness atau kesadaran diri. Mereka jatuh karena tidak menyadari bahwa mereka mulai tergelincir. Pertama kali melihat wanita itu, mereka hanya merasakan sedikit ketertarikan. Tetapi mereka tidak segera menghentikan perasaan itu, tidak segera berpaling, dan akhirnya perasaan itu tumbuh menjadi obsesi yang tidak terkendali. Dalam kehidupan kita harus selalu aware terhadap kondisi hati dan pikiran kita. Ketika kita mulai merasa tertarik kepada sesuatu yang haram, segera hentikan. Jangan biarkan perasaan itu tumbuh dan berkembang. Pelajaran lain adalah tentang bahaya rasionalisasi dosa. Harut dan Marut mulai merasionalisasi dosa mereka dengan mengatakan bahwa meminum khamar adalah dosa yang paling ringan. Ini adalah taktik yang sering digunakan oleh setan untuk menjerumuskan kita. Setan tidak langsung mengajak kita untuk melakukan dosa besar, tetapi dia mulai dengan membuat kita merasionalisasi dosa-dosa kecil. Dia membisikkan, "Tidak apa-apa, ini hanya sekali, ini tidak terlalu buruk, semua orang juga melakukannya," dan seterusnya. Kita harus waspada terhadap bisikan-bisikan seperti ini dan menolaknya dengan tegas. Dalam konteks dakwah dan menyebarkan kebaikan, kisah ini mengingatkan kita untuk tidak bersikap judgmental atau terlalu keras kepada orang-orang yang berbuat dosa. Kita harus menasihati dengan hikmah dan kelembutan, bukan dengan kesombongan dan penghakiman. Kita harus ingat bahwa kita sendiri tidak sempurna dan bisa jatuh kapan saja jika Allah tidak melindungi kita. Sikap rendah hati ini akan membuat dakwah kita lebih diterima dan lebih efektif. Kisah Harut dan Marut juga mengandung dimensi spiritual yang lebih dalam tentang makna ujian. Allah menguji para malaikat untuk mengajarkan mereka empati dan pemahaman. Setelah mengalami sendiri betapa beratnya cobaan, para malaikat menjadi lebih memahami perjuangan manusia dan lebih menghargai mereka yang terus berjuang meskipun terus jatuh. Ini mengajarkan kita bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita bukanlah karena Allah ingin menyiksa kita, tetapi karena Allah ingin mengajarkan kita sesuatu, membuat kita tumbuh, dan meningkatkan kualitas spiritual kita. Bagi mereka yang sedang berjuang melawan dosa dan kebiasaan buruk, kisah ini memberikan harapan. Jika dua malaikat yang sempurna bisa jatuh, tetapi mereka juga bisa bertaubat dan Allah menerima taubat mereka, maka kita yang adalah manusia biasa juga pasti bisa bertaubat dan diperbaiki oleh Allah. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama kita benar-benar bertaubat. Yang penting adalah kita tidak berputus asa, terus berusaha, dan terus kembali kepada Allah setiap kali kita jatuh.
Dalam kehidupan bermasyarakat, kisah ini mengajarkan kita untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Jika Harut dan Marut memiliki teman atau saudara yang mengingatkan mereka ketika mereka mulai tertarik kepada wanita itu, mungkin mereka tidak akan jatuh. Kita harus menjadi teman yang baik bagi saudara-saudara kita, mengingatkan mereka ketika kita melihat mereka mulai menyimpang, dan menerima nasihat dengan lapang dada ketika kita yang dinasihati. Kisah ini juga relevan dengan pembahasan tentang gender relations dan batasan-batasan dalam pergaulan. Wanita dalam kisah ini, meskipun cantik, menggunakan kecantikannya untuk menjerumuskan. Ini mengingatkan kita bahwa kecantikan atau daya tarik fisik bisa menjadi fitnah jika tidak dijaga dengan batasan-batasan syariat. Baik pria maupun wanita harus menjaga diri, menjaga pandangan, menjaga pergaulan, dan tidak menempatkan diri dalam situasi yang bisa membawa kepada fitnah. Bagi para pemuda yang sedang mencari pasangan, kisah ini mengajarkan pentingnya memilih pasangan yang solih atau solihah, bukan hanya berdasarkan penampilan fisik. Kecantikan atau ketampanan bisa menjadi fitnah jika tidak disertai dengan akhlak yang baik dan ketakwaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk memilih pasangan berdasarkan agamanya, karena agama yang kuat akan menjadi fondasi rumah tangga yang baik. Dalam dimensi psikologis, kisah ini mengajarkan tentang pentingnya emotional intelligence dan self-control. Harut dan Marut tidak memiliki emotional intelligence yang cukup untuk mengenali dan mengelola perasaan mereka ketika mulai tertarik kepada wanita itu. Mereka membiarkan perasaan itu tumbuh tanpa kontrol sampai akhirnya menguasai mereka sepenuhnya. Dalam kehidupan kita harus belajar mengenali emosi dan nafsu kita, memahami trigger apa yang membuat kita lemah, dan mengembangkan strategi untuk mengelolanya. Kisah Harut dan Marut juga mengandung pesan tentang pentingnya seeking refuge in Allah atau berlindung kepada Allah. Ada doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan diri kita sendiri. Ini adalah doa yang sangat penting karena kadang-kadang musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, nafsu kita sendiri, kelemahan kita sendiri. Kita harus rutin membaca doa-doa perlindungan ini, terutama ketika akan menghadapi situasi yang menantang. Bagi mereka yang bekerja di lingkungan yang penuh dengan godaan, misalnya bekerja di tempat yang banyak lawan jenis, atau bekerja di industri yang penuh dengan maksiat, kisah ini memberikan peringatan untuk ekstra hati-hati. Mereka harus lebih ketat dalam menjaga batasan-batasan syariat, lebih banyak berdoa memohon perlindungan, dan jika memungkinkan, mencari pekerjaan di lingkungan yang lebih baik. Tidak ada pekerjaan atau gaji yang sepadan dengan risiko kehilangan iman dan jatuh ke dalam dosa besar. Dalam konteks pendidikan agama, kisah ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh hanya mengajarkan halal dan haram secara abstrak, tetapi kita juga harus mengajarkan wisdom di baliknya. Kita harus menjelaskan mengapa sesuatu dilarang, apa bahayanya, bagaimana cara menghindarinya, dan apa yang harus dilakukan jika kita terlanjur jatuh ke dalamnya. Pendidikan agama yang komprehensif akan membuat seseorang lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. Kisah Harut dan Marut juga mengandung pesan tentang pentingnya gratitude atau bersyukur. Para malaikat yang lain, setelah melihat apa yang terjadi pada Harut dan Marut, menjadi lebih bersyukur bahwa mereka tidak ditempatkan dalam ujian yang sama. Kita juga harus bersyukur atas setiap nikmat Allah, termasuk nikmat terlindung dari dosa-dosa besar. Kita tidak boleh merasa bahwa ketaatan kita adalah hasil usaha kita sendiri, tetapi kita harus mengakui bahwa itu adalah anugerah dan perlindungan Allah. Bagi mereka yang sudah pernah jatuh ke dalam dosa besar dan sekarang berusaha bangkit, kisah ini memberikan harapan. Harut dan Marut, meskipun melakukan dosa-dosa besar, tidak berputus asa. Mereka kembali kepada Allah, bertaubat, dan menerima konsekuensi dari perbuatan mereka. Allah menerima taubat mereka dan bahkan memberi mereka peran baru. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang namanya too late untuk bertaubat. Selama kita masih hidup dan masih beriman, pintu taubat selalu terbuka. Dalam dimensi sosial, kisah ini mengajarkan tentang pentingnya accountability atau pertanggungjawaban.
Kita harus memiliki orang-orang dalam hidup kita yang bisa meminta pertanggungjawaban kita, yang bisa menanyakan bagaimana keadaan iman kita, apakah kita masih menjaga salat, apakah kita menjauhi dosa-dosa. Sistem accountability ini akan membantu kita tetap berada di jalan yang benar. Kisah ini juga relevan dengan pembahasan tentang pornografi dan konten-konten haram di internet. Sama seperti Harut dan Marut yang awalnya hanya melihat wanita cantik dan kemudian jatuh ke dalam dosa yang lebih besar. Orang yang mulai melihat konten-konten haram di internet akan terjerumus semakin dalam. Dosa-dosa visual ini sangat berbahaya karena mereka menciptakan addiction atau kecanduan yang sulit dilepaskan. Maka, kita harus sangat berhati-hati dengan apa yang kita lihat di internet, memasang filter dan pembatas, dan segera berpaling ketika kita tidak sengaja melihat sesuatu yang haram. Bagi para pendakwah dan guru agama, kisah ini mengingatkan untuk tidak merasa superior atau lebih baik dari jamaah atau murid-murid kita. Kita semua adalah manusia yang bisa jatuh kapan saja. Kita harus selalu rendah hati, terus belajar, dan terus memperbaiki diri. Jangan sampai kita menjadi seperti malaikat sebelum turun ke bumi, yang merasa sempurna dan meremehkan orang lain. Kisah Harut dan Marut juga mengandung pelajaran tentang pentingnya planning dan preparation. Ketika mereka turun ke bumi, mereka tidak memiliki persiapan yang cukup untuk menghadapi godaan. Dalam kehidupan kita, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai situasi. Jika kita tahu kita akan ke tempat yang penuh godaan, kita harus mempersiapkan mental dan spiritual kita terlebih dahulu, memperbanyak doa, dan jika perlu, membawa teman yang bisa mengingatkan kita. Dalam konteks keluarga, kisah ini mengajarkan pentingnya komunikasi terbuka tentang masalah-masalah sensitif seperti nafsu dan seksualitas. Banyak orang tua yang malu atau takut membicarakan hal-hal ini dengan anak-anak mereka, padahal jika tidak dibicarakan dengan benar, anak-anak akan mencari informasi dari sumber yang salah. Kita harus membuka ruang komunikasi yang sehat tentang hal-hal ini, mengajarkan batasan-batasan syariat dengan hikmah, dan membuat anak-anak merasa nyaman untuk bertanya dan berbagi. Kisah ini juga mengajarkan tentang pentingnya istighfar atau memohon ampun secara rutin. Kita harus rutin beristighfar, bahkan ketika kita merasa tidak melakukan dosa besar, karena kita tidak tahu dosa-dosa kecil apa yang mungkin kita lakukan tanpa sadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masum saja beristighfar lebih dari 70 kali sehari, apalagi kita yang penuh dengan dosa. Bagi mereka yang sedang dalam posisi kepemimpinan atau memiliki pengaruh terhadap orang lain, kisah ini mengingatkan tentang tanggung jawab yang besar. Jika seorang pemimpin atau influencer jatuh ke dalam dosa, dampaknya tidak hanya kepada diri mereka sendiri tetapi juga kepada orang-orang yang mengikuti mereka. Maka, semakin tinggi posisi kita, semakin berhati-hati kita harus menjaga diri. Kisah Harut dan Marut juga mengandung dimensi filosofis tentang natur versus nurture. Apakah kesempurnaan adalah sesuatu yang inheren atau hasil dari tidak adanya ujian? Kisah ini menunjukkan bahwa kesempurnaan tanpa ujian bukanlah kesempurnaan yang sejati. Kesempurnaan yang sejati adalah ketika seseorang diuji tetapi tetap memilih yang benar. Ini mengajarkan kita untuk tidak iri kepada orang-orang yang sepertinya tidak pernah menghadapi cobaan, karena mungkin mereka belum benar-benar diuji. Dalam konteks kesehatan mental, kisah ini juga relevan. Banyak orang yang jatuh ke dalam dosa karena mereka sedang dalam kondisi mental yang tidak baik, stres, depresi, atau lonely. Dalam kondisi seperti itu, mereka mencari pelarian dan kadang-kadang pelarian itu adalah hal-hal yang haram. Maka, kita harus menjaga kesehatan mental kita, mencari bantuan profesional jika diperlukan, dan membangun support system yang kuat. Kisah ini juga mengajarkan tentang pentingnya memiliki purpose atau tujuan hidup yang jelas. Ketika seseorang memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan mencapai ridha-Nya, mereka akan lebih kuat dalam menghadapi godaan. Tetapi jika seseorang tidak memiliki tujuan yang jelas, mereka akan mudah terbawa oleh keinginan sesaat dan godaan duniawi. Bagi para aktivis sosial dan humanitarian workers,
Kisah ini mengingatkan bahwa niat baik saja tidak cukup. Harut dan Marut mungkin pada awalnya punya niat untuk memahami manusia lebih baik, tetapi tanpa persiapan yang cukup dan tanpa awareness terhadap kelemahan diri sendiri, mereka jatuh. Dalam pekerjaan sosial atau kemanusiaan, kita sering berhadapan dengan situasi-situasi sulit dan orang-orang yang membutuhkan, dan kita harus memastikan bahwa kita tidak crossing boundaries atau melanggar batasan-batasan yang seharusnya dijaga. Kisah Harut dan Marut pada akhirnya adalah kisah tentang mercy atau rahmat Allah yang luar biasa. Meskipun mereka melakukan dosa-dosa besar, Allah masih memberikan mereka kesempatan untuk bertaubat, memberikan mereka pilihan hukuman, dan bahkan memberikan mereka peran yang berguna. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah lebih besar daripada murkanya, dan tidak ada yang benar-benar hopeless di hadapan Allah. Saudara-saudara, kisah Harut dan Marut adalah cermin bagi kita semua. Ketika kita melihat ke cermin itu, kita tidak seharusnya melihat mereka sebagai figur yang jauh dari kita, tetapi kita harus melihat potensi kejatuhan dalam diri kita sendiri. Kita semua memiliki kelemahan, kita semua bisa jatuh, dan kita semua membutuhkan perlindungan Allah setiap saat. Jangan pernah merasa bahwa kita sudah cukup baik atau sudah aman dari godaan. Tetaplah waspada, tetaplah rendah hati, dan tetaplah memohon perlindungan Allah. Ketika kita melihat orang lain yang jatuh ke dalam dosa, jangan langsung menghakimi atau merasa superior. Ingatlah kisah Harut dan Marut, dan bertanyalah pada diri sendiri, jika saya berada dalam posisi yang sama, apakah saya akan lebih baik? Gunakan kesalahan orang lain sebagai pelajaran untuk diri sendiri, bukan sebagai bahan untuk merasa lebih baik. Dan ketika kita sendiri yang jatuh, jangan berputus asa. Kembali kepada Allah, bertaubat dengan sungguh-sungguh, dan percayalah bahwa Allah akan menerima taubat kita. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terapkanlah pelajaran-pelajaran dari kisah ini. Jaga pandangan, jaga pergaulan, jaga batasan-batasan yang Allah tetapkan. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil, karena dosa kecil akan membuka pintu kepada dosa-dosa yang lebih besar. Perbanyak doa memohon perlindungan Allah, perbanyak istighfar, dan selalu mohon kepada Allah untuk menguatkan iman kita. Pilihlah teman-teman yang baik, lingkungan yang mendukung ketaatan, dan hindari tempat-tempat dan situasi yang bisa membawa kita kepada maksiat. Jika kalian memiliki anak-anak, ajarkanlah mereka kisah ini dengan cara yang sesuai dengan usia mereka. Ajarkanlah mereka tentang bahaya nafsu dan pentingnya mengendalikan diri. Persiapkanlah mereka untuk menghadapi godaan-godaan di dunia nyata, jangan hanya mengajarkan teori tanpa persiapan praktis. Buatlah rumah kalian menjadi tempat yang aman di mana anak-anak bisa bertanya tentang hal-hal sensitif tanpa merasa dihakimi. Bagi kalian yang sedang berjuang melawan kebiasaan buruk atau dosa tertentu, jangan menyerah. Teruslah berusaha, teruslah bertobat setiap kali jatuh, dan percayalah bahwa Allah akan membantu kalian. Mintalah bantuan dari orang-orang yang kalian percaya, bergabunglah dengan komunitas yang mendukung, dan jika perlu, carilah bantuan profesional. Ingatlah bahwa jalan menuju perubahan adalah panjang dan berliku, tetapi selama kalian tidak menyerah, kalian akan sampai pada tujuan. Saudara-saudara, hidup ini penuh dengan ujian dan godaan. Setiap hari kita dihadapkan dengan pilihan antara yang benar dan yang salah. Semoga kisah Harut dan Marut ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu waspada, selalu rendah hati, dan selalu bergantung kepada Allah. Semoga kita semua dilindungi dari kejahatan diri kita sendiri dan kejahatan orang lain. Semoga kita diberi kekuatan untuk menahan godaan dan memilih jalan yang diridai Allah. Dan semoga ketika kita jatuh, kita diberi kekuatan untuk bangkit kembali dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Sekarang, mari kita mendalami lebih jauh beberapa aspek dari kisah ini yang mungkin belum kita pahami sepenuhnya. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa Allah memilih cara ini untuk mengajarkan para malaikat? Mengapa tidak cukup dengan penjelasan atau perintah langsung? Jawabannya terletak pada hakikat pembelajaran yang sejati. Pembelajaran yang paling mendalam bukanlah yang datang dari penjelasan teoritis, tetapi dari pengalaman langsung.
Ketika para malaikat hanya mendengar tentang betapa beratnya cobaan manusia, mereka tidak benar-benar memahaminya. Tetapi ketika Harut dan Marut mengalaminya sendiri, pemahaman itu menjadi sangat mendalam, tidak hanya bagi mereka berdua tetapi bagi seluruh malaikat yang menyaksikan kejadian itu. Ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Kita bisa membaca tentang bahaya narkoba, tetapi seseorang yang pernah mengalami kecanduan dan berhasil pulih akan memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang bahayanya. Kita bisa mendengar tentang pentingnya menjaga amanah, tetapi seseorang yang pernah mengkhianati amanah dan merasakan penyesalannya akan lebih berhati-hati dalam menjaga amanah di masa depan. Pengalaman adalah guru terbaik, dan Allah yang Maha Bijaksana tahu bahwa pengalaman Harut dan Marut akan menjadi pelajaran yang tidak terlupakan bagi semua makhluknya. Aspek lain yang menarik dari kisah ini adalah tentang konsep trial by fire atau ujian melalui api. Dalam banyak tradisi spiritual dan filosofis, ada pemahaman bahwa karakter sejati seseorang terungkap ketika mereka dihadapkan pada ujian yang berat. Emas yang murni diketahui kemurniannya ketika dibakar dalam api. Demikian juga dengan iman dan ketaatan, mereka diuji melalui cobaan dan godaan. Harut dan Marut yang tampak sempurna di langit, ternyata ketika diuji di bumi, mereka menunjukkan bahwa kesempurnaan itu rapuh tanpa ujian yang sesungguhnya. Dalam konteks modern, kita bisa melihat fenomena ini dalam berbagai situasi. Ada banyak orang yang tampak solih dan taat ketika berada di lingkungan yang mendukung, ketika berada di masjid, ketika berada di majelis ilmu, atau ketika berada di sekitar orang-orang solih. Tetapi ketika mereka sendirian, ketika tidak ada yang melihat, ketika berada dalam situasi yang menantang, karakter sejati mereka terungkap. Ujian yang sesungguhnya bukanlah ketika kita berada dalam kenyamanan, tetapi ketika kita berada dalam tekanan dan godaan. Mari kita juga membahas tentang peran wanita dalam kisah ini dengan lebih berimbang. Wanita Zuhroh dalam kisah ini digambarkan sebagai sosok yang menggunakan kecantikannya untuk menjerumuskan Harut dan Marut. Namun, penting untuk dipahami bahwa ini bukanlah tentang menyalahkan wanita atau mengatakan bahwa wanita adalah sumber fitnah. Kisah ini adalah tentang bagaimana daya tarik fisik dan seksual, ketika tidak dijaga dengan batasan-batasan yang benar, bisa menjadi ujian yang sangat berat. Ini berlaku untuk kedua gender. Dalam kehidupan modern, kita melihat bahwa baik pria maupun wanita bisa menjadi sumber fitnah satu sama lain jika tidak ada batasan yang dijaga. Seorang pria yang tampan dan karismatik bisa menjadi fitnah bagi wanita, sama seperti wanita cantik bisa menjadi fitnah bagi pria. Maka, solusinya bukanlah menyalahkan satu gender, tetapi membangun sistem dan batasan-batasan yang melindungi semua orang. Ini termasuk cara berpakaian yang sopan, cara bergaul yang menjaga kehormatan, dan kesadaran akan tanggung jawab masing-masing dalam menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain. Kisah ini juga membuka diskusi tentang konsep predestinasi versus kehendak bebas. Apakah Harut dan Marut ditakdirkan untuk jatuh? Atau mereka memiliki pilihan dan mereka memilih yang salah? Dalam teologi Islam, ada pemahaman bahwa Allah mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi pengetahuan Allah tidak memaksa manusia atau makhluk lain untuk melakukan sesuatu. Harut dan Marut memiliki kehendak bebas untuk memilih, dan mereka memilih jalan yang salah. Allah mengetahui bahwa mereka akan memilih jalan itu, tetapi pengetahuan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab mereka atas pilihan mereka. Ini adalah konsep yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menggunakan takdir sebagai alasan untuk berbuat dosa. Kita tidak bisa berkata, "Saya berbuat dosa karena sudah ditakdirkan." Tidak, kita memiliki kehendak bebas, kita memiliki pilihan, dan kita bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kita. Takdir Allah berjalan seiring dengan ikhtiar kita, dan kita dimintai pertanggungjawaban atas ikhtiar kita, bukan atas takdir yang kita tidak tahu. Mari kita juga membahas tentang konsep redemption atau penebusan dalam kisah ini. Setelah jatuh ke dalam dosa, Harut dan Marut tidak dibiarkan dalam keputusasaan. Mereka diberi kesempatan untuk menebus kesalahan mereka dengan cara yang unik, yaitu dengan menjadi pengingat bagi manusia tentang bahaya sihir.
Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Allah, tidak ada yang benar-benar hopeless. Setiap orang, tidak peduli seberapa besar dosanya, memiliki kesempatan untuk menebus kesalahannya. Dalam kehidupan kita, konsep redemption ini sangat penting. Banyak orang yang merasa bahwa mereka sudah terlalu jauh dalam dosa, sudah terlalu banyak melakukan kesalahan, sehingga tidak mungkin lagi untuk kembali ke jalan yang benar. Kisah Harut dan Marut menunjukkan bahwa ini tidak benar. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, kita memiliki kesempatan untuk berubah, untuk bertaubat, dan untuk menebus kesalahan kita. Yang penting adalah kita benar-benar berniat untuk berubah dan kita ambil langkah-langkah konkret untuk melakukannya. Aspek lain yang menarik adalah tentang peran penyesalan dalam proses taubat. Harut dan Marut tidak hanya mengakui kesalahan mereka, tetapi mereka benar-benar menyesalinya dari lubuk hati yang paling dalam. Penyesalan yang mendalam ini adalah kunci dari taubat yang sejati. Taubat bukan hanya tentang mengucapkan kata-kata maaf atau berjanji tidak akan mengulangi, tetapi tentang perubahan hati yang fundamental. Ketika seseorang benar-benar menyesal, mereka tidak hanya berhenti melakukan dosa tersebut, tetapi mereka juga berusaha untuk memperbaiki dampak dari dosa tersebut dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam konteks pembinaan moral dan spiritual, kisah ini mengajarkan pentingnya membangun inner strength atau kekuatan batin. Harut dan Marut jatuh karena kekuatan batin mereka tidak cukup untuk menghadapi godaan eksternal. Mereka terbiasa dengan lingkungan langit yang tidak ada godaan, sehingga ketika dihadapkan dengan godaan di bumi, mereka tidak memiliki ketahanan yang cukup. Ini mengajarkan kita bahwa kita harus secara aktif membangun kekuatan batin kita melalui ibadah, zikir, membaca Al-Quran, bergaul dengan orang-orang solih, dan terus-menerus melatih diri untuk menahan nafsu. Kekuatan batin ini seperti otot yang perlu dilatih. Jika kita tidak pernah melatihnya, ketika datang ujian yang berat, kita akan lemah. Tetapi jika kita terus melatihnya dengan ujian-ujian kecil, dengan puasa sunnah, dengan qiyamul lail, dengan sedekah, dengan menahan amarah dalam situasi kecil, maka ketika datang ujian besar, kita akan lebih siap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan konsep ini melalui berbagai ibadah sunnah yang melatih kita untuk mengendalikan nafsu dan menguatkan iman. Mari kita juga membahas tentang konsep accountability to God atau pertanggungjawaban kepada Allah. Harut dan Marut pada akhirnya kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Mereka tidak melarikan diri, tidak menyembunyikan dosa mereka, tidak menyalahkan orang lain, tetapi mereka datang dengan jujur dan mengakui kesalahan mereka. Ini adalah sikap yang sangat penting dalam kehidupan spiritual kita. Kita harus selalu ingat bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan kita. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah, dan yang terbaik adalah kita jujur dan segera bertaubat ketika kita melakukan kesalahan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang mencoba menyembunyikan dosa mereka, berharap tidak ada yang tahu. Tetapi mereka lupa bahwa Allah yang Maha Mengetahui selalu tahu, dan lebih dari itu, tubuh dan anggota tubuh mereka sendiri akan menjadi saksi di hari kiamat. Maka, lebih baik kita jujur kepada diri sendiri dan kepada Allah, mengakui kesalahan kita, dan segera bertaubat daripada hidup dalam kepura-puraan dan self-deception. Kisah ini juga mengandung pelajaran tentang pentingnya memiliki crisis management plan dalam kehidupan spiritual kita. Ketika Harut dan Marut mulai tertarik kepada wanita itu, mereka tidak memiliki rencana untuk menghadapi situasi tersebut. Mereka tidak tahu harus apa, mereka tidak memiliki strategi untuk menghindari fitnah, dan akhirnya mereka terjerumus. Dalam kehidupan kita, kita harus memiliki rencana untuk menghadapi berbagai situasi yang menantang. Apa yang akan kita lakukan jika kita tertarik kepada seseorang yang bukan mahram kita? Apa yang akan kita lakukan jika kita diajak untuk melakukan sesuatu yang haram? Apa yang akan kita lakukan jika kita sendirian dan tergoda untuk melakukan dosa? Memiliki rencana seperti ini akan membuat kita lebih siap dan lebih kecil kemungkinannya untuk jatuh. Misalnya, jika kita tahu bahwa kita lemah terhadap godaan internet, maka kita bisa memasang filter dan pembatas, meminta orang lain untuk menjaga password,
atau memastikan kita tidak sendirian ketika menggunakan internet. Jika kita tahu bahwa kita lemah terhadap godaan lawan jenis, maka kita bisa memastikan kita tidak sendirian dengan lawan jenis, selalu membawa teman, atau menghindari situasi-situasi yang berisiko. Dalam dimensi psikologis yang lebih dalam, kisah ini juga berbicara tentang konsep kognitif dissonance atau disonansi kognitif. Ketika Harut dan Marut mulai tertarik kepada wanita itu, ada konflik dalam diri mereka antara apa yang mereka tahu benar dengan apa yang mereka inginkan. Untuk mengurangi konflik ini, mereka mulai merasionalisasi, mencari alasan untuk membenarkan keinginan mereka. Ini adalah mekanisme psikologis yang sangat umum pada manusia. Ketika kita ingin melakukan sesuatu yang kita tahu salah, kita akan mencari berbagai alasan untuk membenarkannya, mencari celah-celah, mencari interpretasi yang membuat kita merasa lebih baik tentang pilihan kita. Kesadaran akan mekanisme ini sangat penting. Ketika kita mulai mencari-cari alasan untuk membenarkan sesuatu yang kita tahu salah, itu adalah red flag atau tanda bahaya. Itu saatnya kita harus berhenti, mengambil jarak, dan mengevaluasi kembali apa yang kita lakukan. Kita harus jujur kepada diri sendiri dan bertanya, apakah saya benar-benar percaya alasan ini, atau saya hanya mencari pembenaran untuk melakukan apa yang saya inginkan? Kisah Harut dan Marut juga relevan dengan pembahasan tentang toxic positivity atau positivitas yang berlebihan. Sebelum turun ke bumi, para malaikat mungkin memiliki pandangan yang terlalu positif dan naif tentang kemampuan mereka sendiri. Mereka yakin bahwa mereka tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Ini adalah bentuk toxic positivity di mana seseorang terlalu percaya diri dan tidak realistis tentang keterbatasan dan kelemahannya. Dalam kehidupan kita harus memiliki keseimbangan antara percaya diri dengan kesadaran akan kelemahan kita. Kita harus optimis tentang kemampuan kita untuk berbuat baik, tetapi juga realistis tentang tantangan yang kita hadapi dan kelemahan yang kita miliki. Mari kita juga membahas tentang konsep ripple effect atau efek riak dari dosa. Ketika Harut dan Marut melakukan dosa, dampaknya tidak hanya kepada diri mereka sendiri. Dampaknya menyebar kepada keluarga wanita itu, kepada saksi yang mereka bunuh dan keluarganya, kepada para malaikat yang menyaksikan kejatuhan mereka, dan kepada seluruh umat manusia yang kemudian menerima ajaran tentang sihir dari mereka. Setiap dosa yang kita lakukan memiliki ripple effect, memiliki dampak yang lebih luas daripada yang kita bayangkan. Maka, kita harus sangat berhati-hati, karena dosa kita bisa melukai banyak orang dan memiliki konsekuensi yang panjang. Sebaliknya, kebaikan juga memiliki ripple effect. Ketika Harut dan Marut bertaubat dan menerima peran mereka untuk mengingatkan manusia, itu juga memiliki dampak positif yang luas. Ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita pernah melakukan kesalahan, kita masih bisa memberikan kontribusi positif kepada dunia. Masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita. Kita bisa bangkit dari kesalahan kita dan menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Dalam konteks pendidikan karakter anak, kisah ini mengajarkan pentingnya mengajarkan anak-anak tentang konsekuensi. Anak-anak perlu memahami bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, bahwa kita tidak bisa berbuat sesuka hati tanpa pertanggungjawaban. Harut dan Marut membuat pilihan, dan mereka harus menerima konsekuensinya. Ini adalah pelajaran penting yang harus ditanamkan sejak dini. Anak-anak yang dibesarkan dengan pemahaman tentang konsekuensi akan lebih bertanggung jawab dan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Kisah ini juga mengandung pelajaran tentang pentingnya memiliki support system atau sistem pendukung yang kuat. Jika Harut dan Marut memiliki teman atau mentor yang bisa mereka ajak bermusyawarah ketika mereka mulai tertarik kepada wanita itu, mungkin hasilnya akan berbeda. Dalam kehidupan kita membutuhkan orang-orang yang bisa kita ajak bermusyawarah tentang masalah-masalah sensitif, yang bisa memberikan nasihat yang objektif, yang bisa mengingatkan kita ketika kita mulai menyimpang. Memiliki support system seperti ini adalah protection atau perlindungan yang sangat penting. Dalam dimensi spiritual yang lebih dalam, kisah ini juga berbicara tentang konsep divine mercy atau rahmat ilahi. Allah bisa saja langsung menghukum Harut dan Marut dengan hukuman yang paling berat tanpa memberi mereka pilihan.
Tetapi Allah, dalam kemurahan-Nya, memberikan mereka pilihan dan bahkan memberikan mereka peran yang berguna setelah mereka jatuh. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah melampaui keadilan-Nya. Allah tidak hanya adil, tetapi juga Maha Penyayang. Ini memberikan harapan bagi kita semua bahwa tidak peduli apa yang telah kita lakukan, rahmat Allah selalu tersedia bagi mereka yang benar-benar bertaubat. Mari kita juga membahas tentang konsep spiritual bypass atau jalan pintas spiritual. Sebelum turun ke bumi, para malaikat mungkin berpikir bahwa mereka sudah mencapai tingkat spiritual yang tinggi karena mereka selalu taat. Tetapi ternyata, ketaatan mereka belum diuji. Ini adalah bentuk spiritual bypass di mana seseorang merasa sudah sangat spiritual tanpa benar-benar melewati ujian yang menguji spiritualitas mereka. Dalam kehidupan kita harus waspada terhadap spiritual bypass ini. Jangan merasa bahwa kita sudah cukup spiritual hanya karena kita rajin beribadah dalam kondisi yang nyaman. Spiritualitas sejati diuji ketika kita berada dalam kesulitan, ketika kita tergoda, ketika kita marah, ketika kita disakiti. Kisah ini juga mengajarkan tentang pentingnya memiliki realistic expectations atau ekspektasi yang realistis tentang diri sendiri. Harut dan Marut memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi tentang kemampuan mereka untuk menahan godaan. Ketika realitas berbeda dari ekspektasi mereka, mereka tidak siap. Dalam kehidupan kita harus realistis tentang kemampuan kita. Ini bukan berarti kita harus pesimis atau tidak percaya diri, tetapi kita harus honest tentang kelemahan kita dan membuat persiapan yang sesuai. Jika kita tahu kita lemah dalam hal tertentu, jangan menempatkan diri kita dalam situasi yang menguji kelemahan itu. Dalam konteks leadership dan kepemimpinan, kisah ini mengajarkan bahwa pemimpin yang baik adalah yang humble atau rendah hati. Pemimpin yang merasa sempurna dan tidak bisa salah adalah pemimpin yang berbahaya. Ketika seorang pemimpin merasa tidak mungkin salah, mereka akan membuat keputusan yang buruk dan tidak mau menerima masukan. Tetapi pemimpin yang menyadari kelemahannya, yang terbuka terhadap kritik, yang mau belajar dari kesalahan, adalah pemimpin yang akan membawa kemajuan. Harut dan Marut bisa menjadi peringatan bagi para pemimpin untuk tidak terjebak dalam kesombongan dan merasa tidak mungkin salah. Mari kita juga membahas tentang konsep post-traumatic growth atau pertumbuhan pasca trauma. Setelah mengalami kejatuhan yang traumatis, Harut dan Marut tidak hancur sepenuhnya. Mereka bertaubat, menerima konsekuensi, dan bahkan menjadi sumber pembelajaran bagi orang lain. Ini adalah bentuk pertumbuhan pasca trauma. Dalam kehidupan kita semua akan mengalami kesulitan, kegagalan, bahkan mungkin melakukan kesalahan besar. Tetapi kesulitan dan kesalahan itu tidak harus menghancurkan kita. Mereka bisa menjadi katalis untuk pertumbuhan jika kita meresponnya dengan cara yang benar, yaitu dengan bertaubat, belajar dari kesalahan, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kisah ini juga mengandung pelajaran tentang pentingnya memiliki strong foundation atau fondasi yang kuat dalam iman. Ketika fondasi iman kita kuat, kita akan lebih tahan terhadap godaan dan ujian. Tetapi jika fondasi kita lemah, kita akan mudah goyah. Harut dan Marut, meskipun tampak sempurna, ternyata tidak memiliki fondasi yang diuji. Fondasi mereka belum pernah mengalami gempa, sehingga ketika datang gempa yang sesungguhnya, fondasi mereka runtuh. Dalam kehidupan kita harus terus memperkuat fondasi iman kita melalui ilmu, ibadah, dan amal solih. Jangan tunggu sampai datang ujian besar untuk baru memperkuat fondasi. Persiapkan dari sekarang. Dalam dimensi sosiologis, kisah ini juga relevan dengan pembahasan tentang social norms atau norma sosial. Di langit, norma sosial para malaikat adalah ketaatan sempurna. Tidak ada yang berbuat dosa, tidak ada yang melanggar, sehingga norma itu sangat kuat. Tetapi ketika Harut dan Marut turun ke bumi, mereka dihadapkan dengan norma sosial yang berbeda, di mana dosa dan maksiat adalah hal yang biasa. Perubahan norma sosial ini mempengaruhi perilaku mereka. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya memilih lingkungan dan komunitas yang memiliki norma sosial yang baik.
Jika kita berada dalam komunitas di mana berbuat baik adalah norma, kita akan lebih mudah berbuat baik. Tetapi jika kita berada dalam komunitas di mana berbuat dosa adalah hal biasa, kita akan terpengaruh. Kisah Harut dan Marut juga mengajarkan tentang pentingnya memiliki clear boundaries atau batasan yang jelas. Ketika batasan-batasan tidak jelas atau tidak dijaga, kita akan mudah melanggarnya. Harut dan Marut seharusnya menetapkan batasan yang jelas sejak awal, misalnya tidak bertemu dengan wanita itu sendirian, tidak terlibat dalam percakapan yang mengarah kepada hal-hal yang tidak pantas, dan sebagainya. Tetapi karena mereka tidak menetapkan batasan yang jelas, mereka tergelincir sedikit demi sedikit sampai akhirnya melanggar semua yang dilarang. Dalam kehidupan kita harus menetapkan batasan yang jelas dan menjaganya dengan ketat. Jangan bermain-main dengan batasan, jangan mencoba seberapa dekat kita bisa mendekati garis merah tanpa melanggarnya. Akhirnya, saudara-saudara sekalian, kisah Harut dan Marut adalah kisah yang sangat kaya dengan pelajaran dan hikmah. Setiap kali kita merenungkan kisah ini, kita akan menemukan lapisan pemahaman yang baru. Kisah ini tidak hanya tentang dua malaikat yang jatuh, tetapi tentang kondisi manusia, tentang perjuangan antara kebaikan dan kejahatan dalam diri kita, tentang pentingnya waspada dan rendah hati, tentang rahmat dan keadilan Allah, dan tentang harapan bahwa kita selalu bisa bangkit kembali setelah jatuh. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita dilindungi dari kesombongan spiritual, dari meremehkan cobaan, dari jatuh ke dalam dosa, dan jika kita jatuh, semoga kita diberi kekuatan untuk bangkit dan bertaubat. Semoga Allah yang Maha Pengampun menerima taubat kita semua dan memberikan kita kekuatan untuk tetap di jalan yang lurus. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih saudara-saudara sekalian telah menyimak kisah yang penuh hikmah ini sampai akhir. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan. Jangan lupa untuk terus belajar, terus memperbaiki diri, dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga, teman, dan saudara kalian agar mereka juga bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.